Ya. Sebelum saya sampaikan kesaksian ini, mari kita kembali tunduk kepala. Tuhan, sementara hamba-Mu akan menyampaikan kesaksian ini, biarlah hamba boleh dipimpin oleh Roh dan kemuliaan hanya untuk Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perkenalkan, saya Bambang Kadarman dari Healing Way Indonesia. Tentu di dalam pengalaman-pengalaman hidup ini banyak hal yang boleh saya alami, khususnya ketika Tuhan berikan tanggung jawab untuk mengelola satu institusi yang tentunya diharapkan untuk menjadi institusi yang akan benar-benar membantu atau menolong di dalam pekerjaan Tuhan, khususnya di Indonesia. Dan saya banyak sekali mengalami pergumulan-pergumulan ketika menjalani pekerjaan yang Tuhan sudah berikan tanggung jawab kepada saya. Namun satu hal yang benar-benar memberikan kekuatan kepada saya adalah ketika saya menyadari seberapa dekatkah Dia atau Yesus bagi saya. Dan ini satu hal yang sangat memberikan kekuatan. Ketika menyadari betapa dekatnya Tuhan Yesus itu bagi saya secara pribadi, itulah yang memberikan kepada saya kekuatan untuk terus maju di dalam menjalani tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan. Dan saya sangat bersyukur karena nyata melalui pengalaman-pengalaman di dalam hidup ini, memang benar-benar Tuhan itu begitu dekat. Nah, di dalam Efesus 5 ayat 31 sampai 32, di sini dinyatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi, hubungan Kristus dengan jemaat ini digambarkan sebagai hubungan antara suami dan istri di mana mereka disatukan menjadi satu daging. Dan ketika saya merenungkan hal ini, kita tidak boleh berpikir bahwa ini hubungan Kristus dengan jemaat sebagai satu jemaat. Tetapi ini tidak hanya itu, tetapi ini merupakan satu hubungan pribadi antara Kristus dengan saya sebagai anggota dari jemaat itu. Jadi ini merupakan satu hubungan yang sangat pribadi antara saya dengan Kristus. Dan digambarkan itu sebagai hubungan antara pria dan wanita yang disatukan di dalam satu ikatan pernikahan. Dan ini merupakan satu hubungan yang paling dekat. Nah, itulah sebabnya ketika Yesus sebelum meninggalkan dunia ini, satu doa yang luar biasa. Dan doa ini adalah doa yang bagi saya secara pribadi ini doa yang sangat menguatkan buat saya, karena doa Yesus pasti doa yang sangat berkuasa dan itu pasti terjadi. Sedangkan kita
berdoa saja. Banyak tadi pengalaman-pengalaman yang sudah disaksikan bagaimana doa itu penuh kuasa. Apalagi ini doa Yesus. Dan doa ini menyatakan begini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu. Dan bagaimana persatuan ini? Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka di dalam kita. Ini satu persatuan yang sungguh sangat luar biasa. Dan ini menjadi doa Yesus supaya saya dengan dia itu betul-betul menjadi satu daging. Ini satu hubungan yang begitu dekat. Itulah sebabnya di dalam setiap pencobaan saya bisa percaya bahwa dia turut serta di dalam pencobaan saya. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai. Dicobai sama dengan kita, saudara-saudara. Memang dia tidak berbuat dosa ketika itulah bedanya ya. Kalau saya dicobai seringkali saya jatuh. Tetapi Yesus dicobai, dia tidak jatuh. Namun di sini penekanannya adalah bahwa dia dicobai sama dengan saya. Ini sungguh luar biasa. Dan saya tidak bisa berpikir bagaimana dia dicobai sama dengan saya. Karena Yesus mengalami pencobaan 2000 tahun yang lalu ketika hidup di dunia ini, itu pencobaan yang berbeda dengan apa yang saya alami sekarang. Namun saudara-saudara, apa artinya dia telah dicobai sama dengan sama dengan saya dicobai. Nah, A.T. Jones di dalam satu kutipannya menyatakan begini, dia tidak dapat dicobai dalam segala hal seperti saya, kecuali dia berada dalam segala hal seperti saya dari mulanya. Dia tidak dapat merasakan seperti saya rasakan, kecuali dia berada di mana saya berada, dan sebagaimana saya adanya. Dengan kata lain, dia tidak dapat dicobai dalam segala hal seperti saya dan merasa seperti yang saya rasakan, kecuali dia menjadi diri saya sendiri dari mulanya. Ini sungguh luar biasa. Dengan kata lain, bahwa ketika saya mengalami pencobaan itu, dia juga mengalami pencobaan yang sama bersama saya. Itulah artinya menjadi satu. Dan begitu dekatnya Yesus itu dengan saya secara pribadi. Nah, hamba Tuhan Ellen White menyatakan satu hal yang sangat powerful, dan ini sangat menguatkan saya ketika saya menghadapi berbagai macam pencobaan. Dinyatakan begini, melalui segala ujian kita, ada pada kita seorang penolong yang tidak pernah gagal. Ia tidak meninggalkan kita sendirian untuk bergumul dengan pencobaan. Artinya dia bersama-sama dengan saya. Bertempur dengan kejahatan dan akhirnya diremukkan dengan beban dan kesusahan. Dia nggak pernah tinggalkan kita, meninggalkan saya sendirian. Dikatakan meskipun sekarang ia tersembunyi dari pandangan manusia yang fana, namun telinga iman dapat mendengar suaranya mengatakan, jangan takut, aku
menyertai engkau. Aku telah menanggung kesusahanmu, mengalami pergumulan-pergumulanmu, menghadapi pencobaan-pencobaanmu. Aku tahu air matamu, aku pun menangis. Kesedihan yang terdalam, yang telinga manusia tidak mampu mendengarnya, aku ketahui. Jangan berpikir bahwa engkau sendiri dan ditinggalkan. Meskipun kepedihanmu tidak mendapati simpati dalam hati siapapun di dunia ini, pandanglah kepadaku dan hiduplah. Ini satu pernyataan yang sangat menguatkan saya. Ketika saya menyadari, mengetahui bahwa ketika saya mengalami pencobaan, Yesus pun mengalami pencobaan itu bersama saya. Dan dia menanggung pencobaan itu. Dia menanggung kesalahan saya. Dia menanggung semua yang saya alami. Begitu dekatnya Yesus itu dengan saya, inilah yang membuat saya memiliki kekuatan untuk hidup. Dan ini benar-benar merupakan pengalaman yang bisa kita alami bersama Yesus. Yesus sangat dekat, bahkan Yesus menyatu dengan kita. Martin Luther di dalam komentarnya di dalam buku Galatia, khususnya 2:20 ayat pasal 2 ayat 20, dia mengatakan begini. Oleh sebab itu, iman haruslah diajarkan secara murni bahwa engkau secara keseluruhan dipersatukan dengan Kristus. Bahwa ia dan Anda dibuat seolah-olah menjadi satu orang. Inilah artinya keduanya menjadi satu daging. Sehingga Anda boleh datang dengan lantang berkata, aku sekarang telah menjadi satu dengan Kristus. Yakni kebenaran, kemenangan, dan kehidupan Kristus adalah milikku. Dan lagi, Kristus dapat berkata, akulah sang pendosa tersebut. Bayangkan saudara-saudara, saya yang berdosa, dia yang mengakui bahwa itu adalah dosanya. Begitu dekatnya, begitu menyatunya Yesus itu dengan saya secara pribadi. Dikatakan, Yesus berkata, yakni dosa-dosanya dan kematiannya adalah milikku. Saudara-saudara, kita ini orang berdosa, kita harus mati. Tetapi dia bilang, itu adalah milikku, kata Yesus. Karena ia telah dipersekutukan dan dipersatukan kepadaku, dan aku kepadanya. Sebab oleh iman kita telah sedemikian rupa dipersatukan sehingga kita menjadi anggota-anggota tubuhnya, dagingnya, dan tulang-tulangnya. Ketika saya menyadari betapa Kristus itu menyatu dengan saya, apa yang saya rasakan, Kristus rasakan. Ketika saya menangis, Kristus pun turut menangis untuk saya. Ketika saya jatuh, Kristus pun merasakan pedihnya kejatuhan itu. Tetapi Yesus berkata, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Dia sudah menang, dan kemenangannya adalah kemenangan saya. Inilah satu hal yang terus memberikan kekuatan kepada saya di dalam hidup ini ketika saya menyadari seberapa dekatnya Kristus itu bagi saya secara pribadi. Dan saudara-saudaraku, teman-temanku semua, percayailah bahwa Yesus begitu dekat dengan saudara-saudara. Yesus begitu menyatu dengan kita. Tidak ada apa yang kita alami yang terlepas dari Yesus. Kesulitan, kejatuhan, semuanya Yesus turut mengalaminya bersama saya. Itulah sebabnya
Dia menjamin kita, aku akan menggendong engkau sampai kapanpun. Biarlah iman kita, kepercayaan kita, boleh teguh hanya kepada Dia. Karena Dia satu dengan kita. Keduanya menjadi satu daging. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau satu dengan kami, Tuhan. Engkau telah menang, dan kemenangan-Mu adalah kemenangan kami. Di dalam setiap pencobaan, Engkau pun turut merasakannya. Oleh sebab itu, Tuhan, kami dapat percaya bahwa Engkau benar-benar dapat diandalkan. Engkau benar-benar akan memberikan kepada kami kekuatan kemenangan menghadapi segala apapun. Karena bukan kami yang menanggung pencobaan-pencobaan itu. Engkaulah yang menanggungnya, Tuhan. Tuhan, biarlah di dalam setiap saat kami boleh menyadari bahwa Engkau satu dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.